Sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu pada mata kuliah simulasi proses. Dengan beranggotakan saya sendiri Regina Katansyayani dengan RP 14 2021-015 dan juga rekan saya Suci Wulandari dengan RP 14 2021-007, di mana kami mengambil topik yaitu reaktor. Pada reaktor ini sendiri yaitu berjudul Redesign of Reliable Heat Recovery Steam Generator atau HRSG on the Utilization of Waste Gas in the Cement Industry, yang mana penerapannya itu adalah pada industri semen. Nah, topik utama yang kami bahas adalah apa itu HRSG ataupun Heat Recovery Steam Generator. HRSG sendiri adalah sistem boiler yang dirancang untuk memulihkan panas dari gas buang yang dihasilkan oleh proses industri atau pembangkit listrik, sehingga fungsi utama dari HRSG sendiri adalah untuk mengubah energi panas dari gas buang menjadi uap yang digunakan untuk menghasilkan listrik proses selanjutnya. Pada penelitian ini, kami memiliki fokus utama juga yang dapat mensimulasikan kinerja dari unit HRSG ini, yaitu berupa dua variabel seperti laju aliran air umpan dan juga temperatur air umpan. Nah, di sini dapat terlihat bahwa untuk laju alir masanya itu adalah mulai dari 1250 sampai dengan 12.500 kg per jam dengan temperatur yaitu mulai dari 25 sampai dengan 70 derajat Celcius yang merupakan feed water yang masuk ke ecomizer. Ini merupakan variabel yang akan digunakan untuk mensimulasikan unit dari HRSG tersebut. Sehingga adapun tujuan dari topik penelitian yang kami ambil untuk tugas ini, yang pertama adalah mengevaluasi potensi energi yang masih bisa dimanfaatkan dari gas buang di industri semen. Yang kedua, mensimulasikan desain ulang HRSG untuk melihat performa termalnya. Yang ketiga, mencari kondisi operasi terbaik. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasi. Dan yang kelima, tentu saja mendukung prinsip keberlanjutan di industri. Selanjutnya adalah prosedur pengambilan sampel, yang mana sampel yang digunakan yaitu diambil dari data lapangan di salah satu pabrik semen yang dianalisis menggunakan perangkat lunak yang bernama HISIS untuk memanfaatkan panas yang digunakan dari desain dari HRSG ini. Nah, data yang diperoleh ini ada 3. Yang pertama itu meliputi sumber panas buang yang besar, yang kedua nilai suhu, tekanan, dan juga laju aliran gas buangnya, setelah yang ketiga adalah komponen gas buang panasnya. Baik, selanjutnya adalah langkah awal dalam proses simulasi HRSG di Aspen HISIS, yang dimana pada unit HRSG ini terdapat 3, yaitu seperti superheater, evaporator, dan juga economizer, yang mana tahap awal ini dimulai dengan feed water in. Feed water in di sini yang digunakan sebagai air umpan yang masuk ke sistem. Nah, pada feed water in dapat terlihat adapun komposisi seperti temperatur 25 derajat Celcius, tekanan, laju alir massa, dan juga fasanya. Fasanya berupa fasa cairan ataupun liquid. Ini merupakan kondisi awal umpan yang belum dipanaskan. Nah, lalu digunakannya valve untuk menghubungkan feed water in ke feed water yang menuju economizer. Nah, di sini valve berfungsi sebagai kontrol mode laju alirannya juga, di mana tekanan dan alirannya itu dapat dikontrol dengan menggunakan valve. Lalu keluaran dari valve yaitu feed water to economizer, ataupun stream yang keluar dari valve ini akan masuk ke economizer, yaitu dapat terlihat pada komposisinya tersebut masih sekitar 25 derajat Celcius karena belum dipanaskan. Lalu tekanannya sedikit berkurang karena pressure drop yang ada pada valve-nya. Lalu fasanya masih dalam fase cairan. Nah, stream ini akan dipanaskan lebih lanjut di economizer oleh gas buang yang panas. Nah, pada stream ini nantinya akan diteruskan economizer untuk proses pemanasan awal. Nah, selanjutnya adalah di mana air umpan masuk ke economizer, yang dimana nantinya aliran ini dipisahkan dan diarahkan ke dua jalur yang berbeda. Pada feed water to economizer ini, tahap awalnya masih bersuhu 25 derajat Celcius, yang masuk ke heat exchanger yang diberi nama yaitu economizer. Nah, pada unit ini itu ada shell and tube-nya, yang mana tube-nya ini berisi air umpan atau feed water tadi, sedangkan shell-nya berisi gas buang panas atau fuel gas dari proses industri tersebut. Sehingga air yang berada di tube nanti akan menyerap panas dari gas buang, lalu suhu airnya akan meningkat untuk proses selanjutnya. Berapa peningkatan suhu airnya dapat terlihat. Di sini ada peningkatan yaitu keluaran dari economizer yaitu 240 derajat Celcius dari 25 derajat Celcius. Nantinya akan mengalir ke mixer untuk dicampurkan dengan aliran lain untuk dilanjutkan ke proses pembentukan uap ataupun evaporator dan juga superheater. Sedangkan yang aliran selanjutnya itu adalah gas out HRSG, yaitu berupa dianggapnya sebagai produk akhir sistem HRSG berupa uap panas yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut atau dikondensasi. Nah, yang mana
Pada tahap ini itu artinya adalah air umpan yang masuk ke economizer akan mengalami pemanasan oleh gas buang yang masih mengandung energi panas. Nah, setelah dipanaskan hingga mencapai suhu 240 derajat Celcius, air umpan ini terjadi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah menuju ke mixer dan yang kedua menuju sebagai produk gas out HRSG-nya. Nah, proses ini itu bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan panas dari gas buang dalam sistem dari industri-industri. Nah, setelah melewati economizer tadi, aliran panas dialirkan ke unit mixer, yaitu ditandai dengan mix 100. Di sini, aliran ini digabungkan dengan uap hasil daur ulang dari evaporator. Nah, keluaran dari mixer tersebut merupakan aliran campuran yang mana dikontrol dengan menggunakan valve sebelum masuk ke dalam stream drum. Nah, di dalam stream drum nanti terjadi pemisahan antara uap dan juga air. Uap yang terbentuk adalah berupa uap jenuh yang kemudian dipanaskan di superheater menggunakan yaitu fuel gas hingga menjadi superheated stream. Nah, di mana proses uap panas lanjut ini sangat penting karena akan digunakan untuk menggerakkan turbin dalam sistem pembangkit tenaga. Nah, tujuannya ini adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan panas dari gas buang juga dan juga menghasilkan uap kualitas tinggi yang bisa digunakan untuk menghasilkan tenaga melalui turbin. Baik, selanjutnya adalah uap hasil dari superheater. Keluaran dari superheater ini disebut sebagai steam HRSG, yang mana uap ini mengandung energi yang tinggi sehingga bisa langsung dialirkan ke turbin, yaitu pada gambar disimbolkan E100 untuk menghasilkan energi dan juga tenaga mekanik. Nah, gas buang dari superheater ini setelah memanaskan uap masih mengandung panas sisa, yang mana gas ini tidak langsung dibuang tetapi diarahkan masuk lagi ke evaporator agar panasnya bisa dimanfaatkan lagi untuk menghasilkan uap. Nah, pada evaporator ini juga terdapat recycle yang mana panas dari gas buang ini digunakan untuk mendidihkan air menjadi uap. Uap ini disebut sebagai steam out evaporator. Namun, uap ini tidak langsung dibuang keluar sistem, melainkan dikirim lagi ke separator, lalu di-recycle ke mixer untuk dicampurkan kembali dengan air panas dari economizer, sehingga masuk lagi ke dalam siklus. Nah, di mana memanfaatkan kembali uap dan juga panas proses sebelumnya, ini dapat menghemat energi, lalu mengurangi pemborosan energi, serta meningkatkan efisiensi sistem HRSG, yang mana juga sistem ini itu sangat sama seperti prinsip HRSG nyata di industri, yang mana tidak ada energi yang terbuang secara percuma, dan juga sistem ini efisiensinya meningkat dengan setiap uap dan juga gas panasnya dimanfaatkan secara ulang, sehingga tidak ada energi yang terbuang. Pada saat ini itu terdapat water out SD, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan air dari steam drum, lalu pompa mendorong air ke jalur berikutnya. TE ini membagi aliran ke evaporator dan ke aliran lain, serta blowdown yang mengontrol kualitas air dengan pembuangan parsialnya. Nah, air yang dipisahkan dari uap di stream drum akan dialirkan melalui jalur water out SD, yang mana aliran ini kemudian masuk ke pompa, di mana tekanannya nanti ditingkatkan agar bisa kembali ke evaporator. Nah, selanjutnya air dari pompa dibagi melalui unit TEE. Di titik ini juga aliran bisa diarahkan ke evaporator atau ke jalur yang lain tergantung kebutuhan proses yang diinginkan. Nah, selain itu, pada bagian ini juga disediakan jalur blowdown, yang mana jalur ini penting untuk menjaga kualitas air dalam sistem agar cara membuang sebagian kecil air yang ada di steam drum. Mengapa demikian? Karena untuk menghindari penumpukan zat padat yang ada pada steam drum yang dapat merusak sistem tersebut. Mana air yang telah dipompa melalui dan dibagi melalui TE ini, salah satunya kan menuju evaporator. Nah, di evaporator ini air dipanaskan hingga mendidih menggunakan sisa panas dari gas buang industri tersebut, yang mana hasilnya nanti adalah gas out dari evaporator, yaitu uap jenuh yang terbentuk dari proses pemanasan. Nah, uap yang keluar dari evaporator ini tidak langsung dibuang, melainkan akan dialirkan ke economizer untuk membantu proses pemanasan feed water di sisi tube and cell-nya, yang mana artinya uap dari evaporator juga turut berperan dalam pemulihan energi panas sebelum keluar dari economizer. Nah, setelah melalui economizer, sebagian uap keluar sebagai produk akhir, misalnya nantinya akan digunakan sebagai proses industri lebih lanjut, ataupun sebagian lagi digunakan untuk dialirkan ke dalam mixer, yaitu didaur ulang dan dimasukkan ke dalam siklus. Nah, hal tersebut yaitu digunakannya untuk efisiensi maksimum, yaitu tidak ada panas yang terbuang, dan penggunaan ulang uap juga menurunkan konsumsi energi dari luar. Nah, sistemnya juga tertutup karena air dan uap bersirkulasi terus-menerus dengan sedikit kehilangannya energi. Nah, di sini ada beberapa unit kan tadi seperti evaporator yang berfungsi mengubah air menjadi uap, yaitu ada juga gas out evaporator, yaitu uap hasil pemanasan, economizer, uap membantu memanaskan feed water, serta air siklus, yaitu uap yang dijadikan produk atau recycle, sehingga didapatkan keseluruhan dari proses simulasi HRSG dengan menggunakan HASIS Aspen, yaitu didapatkan feed pressure-nya itu adalah 3 atm, product pressure-nya itu adalah 0,897 atm, mole flow-nya yaitu 74,67 bmol per horse, dengan energinya itu adalah 1,07 BTU per hour, dan power-nya adalah atau dayanya adalah 31,49 kilowatt.
Terlihat ini merupakan hasil, condition dari feed water to economizer, to mixer, lalu gas out evaporator, serta gas out HRSG yang didapatkan dari hasil simulasi, seperti ada temperatur, pressure, molar flow, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kondisi pada turbin yang didapatkan dari hasil simulasi, yaitu pada feed pressure-nya adalah 3 atm, product pressure-nya adalah 0,8970 atm, molar flow-nya ada 74,64 lbmol per hour, lalu energinya yaitu 1,075 PTU per hour, dan power-nya yaitu 31,49 kilowatt. Baik, sekian presentasi maupun penjelasan tugas besar simulasi proses dengan topik reaktor dan juga judul Redesign of Boiler Heat Recovery Steam Generator ataupun HRSG, yang mana untuk simulasi secara detail menggunakan hasil Aspen akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Selanjutnya, setelah dijelaskan beberapa data dari jurnal dengan judul reaktor, selanjutnya dilakukan simulasi dengan menggunakan Aspen HYSYS. Pertama-tama, terlebih dahulu membuka aplikasi Aspen HYSYS. Sebelum dihasilkan flowsheet seperti pada di gambar, dilakukan pemilihan komponen terlebih dahulu. Pada jurnal, komponen yang digunakan itu ada nitrogen, CO2, oksigen, H2O, CO, SO2, dan NO. Setelah dipilih komponen yang akan digunakan, selanjutnya pemilihan fluid package yang akan digunakan pada simulasi kali ini. Pada simulasi kali ini digunakan fluid package Robinson dikarenakan pada jurnal dijelaskan tekanan dan temperatur yang digunakan cukup tinggi sehingga dipilihlah fluid package Peng Robinson. Selanjutnya, setelah fluid package dipilih, lanjut ke proses simulasi, di mana pertama terdapat dua umpan yang dipilih. Yang pertama itu terdapat feed water in, di mana feed water in ini terdapat kondisi di mana temperaturnya 25 derajat Celcius, tekanannya 1,5 atmosfer, dan mass flow-nya di 1250 kg per hour, di mana komposisinya pure dengan air sehingga nilainya 1. Selanjutnya, dari feed water akan dialirkan menggunakan valve. Pada valve ini berfungsi untuk mengatur aliran eh, ke komponen lain sehingga tidak terjadi perubahan yang signifikan, yaitu terjadi sedikit penurunan dari 1,5 atmosfer menjadi 1,4 atmosfer. Selanjutnya, dari valve ini akan dialirkan dengan nama V2EC, akan dialirkan menuju economizer, di mana economizer akan menghasilkan keluaran berupa gas out HRSG dan akan menghasilkan steam yang akan dialirkan ke mixer, di mana yang akan dialirkan ke mixer ini akan masuk ke proses mixer dengan kondisi temperatur yang didapatkan 25 derajat Celcius dengan tekanan 1,5 atmosfer. Pada keluaran steam akan dihasilkan nilai 67,26 derajat Celcius dengan tekanan tetap di 1,5 atmosfer. Pada keluaran mixer ini nantinya diberi nama steam mix, yang mana steam mix ini datanya diperoleh yang tadi sudah disebutkan dengan temperatur 67,26 dan tekanannya di 1,5 atmosfer dengan komposisi sebagai berikut. Selanjutnya, dari steam mix akan dialirkan menggunakan valve lagi, yang di mana valve ini tidak mengubah signifikan, namun hanya mengatur laju aliran steam. Pada steam mix ini nanti akan masuk ke steam drum, yang mana steam drum ini akan menghasilkan dua keluaran, di mana ada steam in SH dan juga ada water out ST, di mana steam in SH ini adalah steam yang ada di superheater. Pada superheater ini terjadi kondisi pemanasan,
di mana dari 244 derajat akan menghasilkan dengan tekanan 3 atmosfer akan menghasilkan temperatur di 244,3, lalu didinginkan dengan temperatur 109, derajat Celcius dengan tekanan 1,4 atmosfer akan di mana data yang sudah diketahui di gas out SH ini temperaturnya di 180 derajat Celcius dan pada tekanan 1,5 atmosfer. Selanjutnya, steam NSH yang akan masuk ke superheater ini. Di sisi lain, pada superheater akan masuk umpan feed flue gas dengan kondisi temperaturnya di 244 derajat Celcius dengan tekanannya 1 atmosfer dan juga mass flow-nya di 1000 kg per hour dengan komposisi yang di mana sudah diketahui dengan asumsi nitrogennya 0,73, CO2-nya di 0,14, oksigennya di 0,036, H2O-nya di 0,09, CO-nya di 0,001, SO2-nya di 0,001, dan NO-nya di 0,002. Selanjutnya, Selanjutnya, dari superheater ini akan dialirkan, dan nama alirannya steam out HRSG, di mana steam ini akan menghasilkan kondisi steam dengan temperaturnya 244,3 dengan tekanannya 3 atmosfer, lalu komposisinya sebagai berikut sesuai dengan yang tadi. Lalu dari steam HRSG akan diteruskan kepada turbin, di mana turbin ini akan menghasilkan satu tenaga yang bisa dimanfaatkan seperti pada proses generator. Ini pada turbin akan dihasilkan data uh, heat flow pada electricity-nya, heat flow pada electricity-nya di 1,075 dikali 10 pangkat 5, lalu ada steam out HRSG-nya dengan temperaturnya di 244,3 dengan keluaran turbinnya di tekanan 140,6 dengan tekanannya sekitar 0,897. Dari keluaran turbin diperoleh data power dari keluaran dari turbinnya sebesar 31,94 kW. Selanjutnya pada keluaran steam drum, air akan dialirkan dengan valve dengan kondisi awalnya dengan temperatur 109 dengan tekanannya 1 atmosfer dan komposisinya pure air 1. Selanjutnya akan dialirkan menggunakan valve yang perubahannya tidak akan signifikan dan akan tetap, lalu akan dialirkan menggunakan pompa, di mana pompa ini akan menghasilkan energi, di mana pompa yang digunakan ini tetap tekanannya dan juga tidak merubah suhu. Nah, dihasilkan energi pada pompanya itu sebesar 34,05 BTU per hour. Selanjutnya nanti air akan dialirkan ke T dengan nilainya ini temperaturnya diperoleh 99,96 dengan tekanannya 1 atmosfer. Lalu pada T ini akan terbagi menjadi 2, yang mana keluarannya disebut blow down dengan kondisi steam dengan temperatur 99,96 derajat dan tekanannya 1 atmosfer serta mass flow-nya di 1250 kg per hour. Selanjutnya, keluaran lainnya akan diteruskan dengan nama water in EV, di mana water in EV ini kondisinya sama seperti blow down, temperaturnya di 99,96 dengan tekanan 1 atmosfer, lalu akan diteruskan menuju
menuju evaporator, di mana evaporator akan menghasilkan dua outputan, di mana yang pertama output pertama ini steam out EV ini akan diulang atau di-recycle, akan didaur ulang, yang nantinya akan masuk ke mixer, dan diproses lagi di mixer, yang nantinya akan masuk ke steam drum dan, pengolahannya sama seperti yang di awal tadi. Ini ada steam out EV yang akan didaur ulang dengan temperaturnya 109 dan tekanannya 3 atmosfer. Lalu nanti akan, masuk ke recycle, di mana di recycle akan menghasilkan, heat flow-nya negatif 1,839, dikali 10 pangkat min 7 dengan tekanannya, 3 atmosfer dan suhunya di 109. Nanti di-recycle akan menuju ke mixer, di mana nilai recycle-nya ini, dengan temperatur 109, tekanannya di 3, dan molar flow-nya di 153 pound/mol per hour. Selanjutnya, nanti dari hasil recycle ini akan masuk ke mixer. Mixer seperti yang tadi sudah dijelaskan akan masuk ke steam drum dan akan menghasilkan keluaran yang sudah diproses pada bagian air ini. Selanjutnya, keluaran selain yang di-recycle, ini keluaran dari evaporator itu berupa gas out EV yang akan masuk ke economizer, di mana akan menghasilkan keluaran gas out HRSG dengan, tekanan 235 temperaturnya 235 derajat, tekanannya di 1,5 atmosfer. Pada studi simulasi ini, dapat disimpulkan bahwa desain boiler HRSG ini terdiri dari superheater, evaporator, economizer, yang mana dapat digunakan untuk menghasilkan uap pada suhu 235 derajat dan dapat menurunkan temperatur gas buang dari 244 derajat menjadi 140,6. Turbin yang digerakkan oleh uap keluaran HRSG digerakkan dengan energi yang dikonversi dalam sistem yang tadi dengan nilai 31,94 kW, di mana ada perbedaan nilai data dari yang di jurnal dengan simulasi yang kami lakukan. Perbedaan nilai tersebut bisa didapatkan karena perbedaan nilai di tekanan dan temperatur, karena pada jurnal tidak dicantumkan secara spesifik nilai tekanan dan temperatur, sehingga dapat mempengaruhi nilai pada hasil simulasi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.